Nyanyi. Nah, Nyanyi. nyanyi. Selamat hari Lebaran ya. Halo. Apa kabar? Lama tak jumpa. Iya. Lama tak jumpa. Ya. Kelihatan dari grafiknya semakin menurun. Lama gak jumpa dan selamat datang di Rasa Nomina. Gak ada nominal, gak ada rasa. Gak ada nomina, gak hari raya. Karena di lockdown. Ya kan? Sedih sih kemarin. Susah mau kemana-mana. Belum masih enak. Iya dong. Jadi Rumah gue kota sih, jadi kan enak. aku tadi kebetulan depan rumah lo tuh jalan raya aja gitu. Tempat gue itu apa namanya? Kebanyakan portal. Jadi berapa hari ini nggak bisa keluar. Bisa sih. Tapi cuman ya kayak gimana gitu. Sungkan sama warganya lah. Ada hal menarik apa minggu-minggu ini yang lo temui? Nggak ada selain fenomena itu. Fenomena apaan? Ya itu penutupan portal di 3 hari Lebaran. Kalau yang online Nggak ada, gue jarang lihat berita. masa sih anjing? Iya. New normal persiapan lo gimana nih? Ya. Oh iya, Nih lumayan nih bahasan new normal nih. new normal. Persiapan apaan? Ya mungkin untuk menormalkan hidup anda kembali itu gimana menghadapi new normal? Ya udah santai aja sih kalau gua, santai aja menurut protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Iya. Ya udah. Begal masih rawan nggak? Maksudnya lo masih was-was nggak soal? Enggak, udah enggak. Nggak peduli aja ya. Ya, percuma. Iya, udah lu takut-takut sama begal, kalau udah apes ya udah gitu. Iya benar. Hati-hatinya orang kalau udah apes ya pasti kena musibah. Daripada di rumah dan lo nggak berusaha. Ini konteksnya kan beda ya. Mungkin nih, mereka yang di rumah aja itu bagi yang mampu, bagi yang bisa survive dan bagi yang ada hiburan di rumah. Iya kan? Iya kalau kayak model-modelan siapa ya? Artis lah, artis kayak Mbak Imbong, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, siapa lagi? Lagi. Gue nggak tahu anjing. Siapa lagi? Atta udah dikategorikan sebagai artis ya, bukannya YouTuber. Dia kan punya acara di TV. Host. Oke lah host lah. Host. Iya. Dan dia udah main film juga. Ya. Oh ya udah. Artis. Artis. Ya, mereka bisa di rumah nyantai. Dan untuk orang-orang seperti kita ya, apalagi kan ini umur-umur buat pencarian nih. Ya kalau kita diem aja ya jadi sampah. Ya kan. Soalnya usia produktif. Ada pendengar yang kangen nggak? Yang kangen? Ya pendengar atau siapa yang berapa hari ini mungkin? Nggak ada yang nanyain bangsa. Nggak ada pak. Nggak ada yang nanyain kok nggak upload podcast kemana gitu. Nggak ada. Mungkin yang maksudnya yang nanya soal bahasan bukan nggak upload podcast atau apa? Nggak ada. Ya dari gue ada satu ya teman kita sendiri juga lah. Dia baru follow up podcast kita. Asik sih kemarin ngomongin soal ya standar karena materi kita muter-muter di nostalgia ya itu soal nostalgia perbedaan dan berapa hal yang anda sesali kan. Ngomong-ngomong soal hal yang anda sesali, ada nggak sih? Gue seharusnya dulu itu kayak gini nih. Penyesalan dari segi apa? Ini lo ada kesempatan misalnya kayak masa-masa gue SMA atau gue SMP ini harusnya gue itu bisa main nih gitu, atau nggak ada yang lo sesalin sama sekali? Untuk sesuatu hal yang dikehendaki oleh gua, nggak ada satupun penyesalan yang ya udah gitu. Ya udah aja lah ya.
Tapi mungkin lo kan mungkin musik lagi nih ya, balik-balik ke situ lagi nih. Ya kan, mungkin ada sesuatu yang belum sempat lo capai yang akhirnya lo sesali ya mungkin. Banyak Banyak kan? kalau dong. Apa nih? The best gitaris masih belum. Seapa tuh tulis gitaris? Sejatim. Sejatim ya. Kalau gue mungkin dari gue sendiri hal yang gue sesali itu apa ya? Gak tahu, kayak faktornya tuh berkaitan gitu, paham gak sih? Gue nggak pengen, sebenarnya gue pengen nih waktu itu gue main, tapi berhubung fasilitasnya belum ada, dan itu jadi gue nggak melakukan hal itu gitu. Gue baru keturutan mungkin SMA, kuliah akhir-akhir ini gue bisa menikmati bener-bener apa yang gue mau gitu. Iya. Iya kan? Terus? Apalagi ya? Ya udah sih, itu aja sih kok. Terkait penyesalan mungkin ada, cuman belum dapat aja gitu. Ini kemarin sempat nginget juga kan. Ini sempat ngobrol-ngobrol sama dia juga gitu. Iya. Ya kan, anjing si anjing ini dia bilangnya. Gue tanya-tanya lo nggak ada nih penyesalan, misalnya lo jadi nakal apa bolos atau gimana kan, ya kan? Enggak, gue kan murid ladan anjing. Ya, salam Pak. Halo, apa kabar? Semoga di sana baik-baik aja dan lancar ya. Apalagi ya, bahas apa lagi ya? Kelihatan nih kurang bahasan, memang enggak ada bahasan. Memang enggak ada bahasan. Balik-balik ke situ lagi, corona lagi. Ngomongin soal cinta lagi ya kan. Bisa sih ngomongin part 3. Tapi gue belum ada feel dari gue nya, bukan dari sakanya nih. Apa lah ya? Isu menarik. Memes. Pertama kali lu kenal memes? Memes apa memes? Meme. Oke, gue banyak memes. Meme ya. Yeah. Kan akhir-akhir banyak memes nih. Favorit meme Fizi itu lo ngikutin? Fizi? Iya. Dia itu yang dia ngata-ngatain itu si siapa namanya? Temennya Ihsan. Dia pakai kacamata. Ini kacamata baru aku. Fizi bilang, kau udah rabun dari kecil makanya pakai kacamata. Anjing. Banyak sih. Apa anjing? Kita ngomongin apa? 8 menit nih. Enggak tahu mau ngomongin apa. Ya apa ya ucapan aja selamat hari Lebaran bagi teman-teman. Lebaran kemarin hari pertama langsung ke rumah teman karena nggak ada yang dituju. Iya. Ada lagi. Mungkin lo yang nggak sempat lebaran ke rumahnya siapa aja? Banyak gue lebaran cuma nggak kemana-mana. Emang dulu nggak pernah ke rumah temen lo yang kuliah? Oh dulu sebelum ada corona. Iya. Iya. Dulu memang kalau lebaran tuh ya main-main ke rumah teman-teman kuliah SMP SMA gitu. Tapi karena ada corona ini jadi nggak bisa. Ya udah. Bedanya itu kalau ke rumah teman sama ke rumah saudara atau ke rumah tetangga itu lebih lama di rumah teman kalau menurut gua. Ya iya dong, soalnya kan kita yang kenal gitu. Kita yang udah berhubungan langsung dengan dia. Jadi gini, settingan main ke rumah teman tuh gini. Pertama, halo apa kabar? Assalamualaikum ya. Minal aidin wal faidin. Oke, duduk makan snack ya. Kemarin tuh teman kita ada yang gini loh gitu. Gibahnya langsung. Dan itu gibahnya sampai selesai, itu sampai berapa jam ya, berjam-jam. Seru sih. Kan lo habis maaf-maafan nih nying gitu. Habis itu lo datang ke rumahnya yang dulu gibahin tadi, maaf-maafan lagi, gibahin yang satunya lagi. Ya tradisi ke rumah teman. Lebaran, yang gue pusing nih. Gue tadi sama disuruh nyari kerja nih. Sama siapa?
Ya sama ada lah dari orang rumah. Oh. Ya, gue kan minta duit nih. Hmm. Minta duit yang buat beli apa? Buat ngopi gitu kan. Gue minta 5.000 berapa. Makanya kerja. Ya. Nggak gini loh, gini. Iya kak. Oke. Nah, gimana menurut Lu nggak ngasih pengertian gitu ke siapapun orang itu Udah sih. tentang keadaan yang kayak gini. Udah sih. Ya karena ada beberapa satu dan hal lain juga kan. Sebenarnya gue udah coba nyari kan. Udah nyoba nyari dan gimana ya kayak ya persyaratannya pun juga belum gue dapet gitu loh maksud, dan selain itu kondisinya juga masih kurang gitu dan belum ada yang klik aja gitu, paham gak sih? Lo sebagai orang yang nyari kerja yang pernah ngalamin itu ya kan, ya bagus sih kata-katanya buat menyemangati lah ya misalnya. Gue setuju, gue ya bener gue harus nyari kerja tapi kan ya nggak gitu juga gitu. Gue ini masih fase menunggu nih, sebenarnya masih dalam fase usaha untuk menuju situ. Ya mohon bersabar ya. Ini siapa lu sih? Ayah, ibu? Ibu gue. Kalau bapak gue nyuruh gue kuliah, jadi gue bingung. Satu nyuruh kuliah, satu nyuruh kerja. Ya gimana ya? Kalau sudah masalah ibu tidak bisa. Wah, susah. Jadi anaknya milih nganggur dulu saja lah. Jalan tengah kan tuh ya. Iya. Lo nggak kerja kan? Jalan tengah. Jadi menganggur saya ini wujud berbakti saya kepada kedua orang tua. Bego ya. Terus ini apa namanya? Kemana setelah corona ini selesai? Lo pengen kemana? Setelah semua ini selesai, normal lagi. Bukan new normal lagi. Bukan, ya? normal. Senormal-normalnya. Ya mungkin normal dalam artian tempat wisata udah dibuka lah, atau perjalanan kemana-mana udah bisa lah. Gue mau ke Bandung lagi. Gue mau banyak tempat yang gue pengen datengin setelah semua ini selesai. Iya. Bosen banget. Pertama gue pengen ke Bandung, pengen ke Jogja Lagi. Iya. Terus? Pengen ke deket-deket sini, Malang mungkin, Surabaya, nemuin teman-teman. Oh iya, lo pernah di Surabaya berapa 2 minggu? Ya. 2-3 minggu lah mungkin. 1 bulan. Ya 1 bulan. Dan pasti ada teman-teman juga kan di sana. Ya itu yang gue kalau semua bakal selesai gue akan kesana. Ada apa lo sama Bandung sih? Apa? Kalau Bandung itu kota menenangkan. Kalau gue Jogja iya sih, tapi nggak sengah Bandung, nggak sewah Bandung gitu. Coba ya diadu. Kalau di gua sih, kan setiap orang punya tujuan dan tempatnya masing-masing. Iya. Apa yang bikin tenang di Bandung gitu, Ustaz? Lo di sana gini ya. Kalau di Jogja kan kalau lo tahu tempatnya, di hidupnya lumayan murah. Iya, tahu. Iya. Dan mohon maaf nih, bukannya gue rasis nih, masih satu suku juga dan lo masih bisa memahami karakter orang di sana. Iya, tahu. Terus? Dan setiap gue kan, ya kita kan sama-sama orang Jawa ya. Jadi kalau di sana kan karena mereka logatnya halus banget, gue tuh ngerasa dihargai sekali. Ya, itu sih kalau gue. Kenapa kok gue Jogja ya? Kalau Bandung kenapa ya? Bandung adalah salah satu tempat yang gimana ya? Ketika gue di sana, gue ikut tenang gitu. Setenang gue di sini. Meskipun gue nggak kenal siapa-siapa, meskipun gue juga nggak tahu lagi di mana, tapi ketika di Bandung tuh gue merasa aman gitu. Iya.
Hal itu yang gue rasain juga di Lo Jogja. ngerti gak ya kan? Iya. Nah, mau kemana-mana juga ya udah aman aja gitu. Mungkin kan Jangan satu, apa-apa. cewek-ceweknya cantik, Jogja manis. Bandung cantik. Iya. Gue Jogja. Tapi gue belum nggak ngebet kuliah di sana itu karena susah. Gue sadar diri udah. Iya. Gue mau masuk di kuliah di Jogja tuh susah lah. Gue kan niatnya mau nyari gelar buat nyari kerja. Iya kan. Ya udah yang kiranya bisa masuk aja. UGM kan enak kan Masuknya ya kan lewat gerbang depan. Enak. Lo kira gue nggak tahu Jogja anjing? Iya enak, gue tahu anjing. Kuliahnya di sana. Ya. Gue nggak ambisi ke sana. Tapi mungkin untuk tempat liburan oke sih. Kalau tempat tinggal nggak tahu. Jogja. Tempat liburan. Gue berkali-kali ke sana masih. Ya. Bandung tuh nggak ada apa-apanya kayaknya, Pak. Emang nggak ada apa-apanya. Gue mikirnya tuh Bandung cuma banyak taman udah. Iya kan, sama tulisan-tulisan Jalan Asia Afrika yang ada payung, masih ada Ya payung. udah itu apa? Payungnya masih ada di Jalan Asia Afrika itu. Payung apa? Kan di Jalan Asia Afrika tuh dulu ada kayak payung-payung yang di atas gitu kan. Apaan sih? Ya kayak tempat wisata gitu, jalan tapi di atasnya ada payung nyangkut. Oh nggak ada. Iya. Udah nggak ada. Sekilas itu Bandung Jogja. Gue Bandung, tetap Bandung, nggak tahu. Karena Berapa kali pun gue ke Jogja, gue tetap Bandung. Karena first impression gue di Bandung itu udah jelek. Ketika gue kecil, gue pernah ke Bandung tuh 2 kali. Turun di stasiun Kiara Condong yang notabene kumuh banget. Iya. Ya kan? Kumuh banget, nggak kayak lo terakhir ke sana. Dekat TPA, tempat pembuangan akhir. Dari situ gue langsung ke rumah saudara gue yang dekat flyover, dan itu masuk gang. Udah gitu doang, nggak diajak main, makanya gue nggak itu banget soal Bandung gitu. Dan panas, lumayan lembab sih. Iya lembab. Panasnya sih enggak. Lembab. Iya. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget gitu. Iya, oke ya. Gue tuh bingung ya. Bahasa Sunda masih nggak tahu. Tapi asik tau belajar bahasa Sunda. Asiknya gimana? Hah? Ya asik gitu, belajar bahasa daerah lain tuh asik. Ya karena lah, iya sih. Apa? Ya. Memang untuk mendekati wanita-wanita lokal. Gue tahu arah lu ini. Oh iya, gue kan pernah juga kan kenal sama anak Sunda tuh. Sana berarti daerah Daerah Rembang Bandung. Rembang. Oh iya, ingat gue. Yang sekarang anaknya udah nikah, nggak tahu kemana, jadi Oke. ya udah. Pakai bahasa Sunda. Iya, gue belajar dikit-dikit dari dia. Oke. Aing gitu ya. Hiji. Gue gak tahu tuh apa. Hiji maneh Saha. Kok ya itu. Ya udah itu. gue ada saudara dari Jawa Barat, ada dari kecil, tapi gue nggak pernah belajar. Gue juga punya saudara yang gimana ya, bukan orang Madura asli tapi keturunan orang Madura. Bisa bahasa Madura dari kecil. Itu punya 2 saudara itu. Tapi gue nggak pernah mau belajar bahasa mereka. Iya, karena motivasi lo kurang. Iya kan? Gak ada motivasi. Dan ketika gue kuliah ini ketemu orang dari suku-suku yang sama, gue sebenarnya bisa kan belajar gitu. Ketika gue gede itu bisa bermanfaat gitu buat berbaur. Ya itu sih, kayak ya terlanjur lah, seandainya aja gitu gue bisa belajar bahasa mereka. Makan Pak. Ya kan.
Ya apalagi ya, tempat wisata. Berarti lo mau ke Bandung? Ya, oh ya, kalau gue belum, gue mau ke Bromo sama Ranu Kumbolo. Gue masih kangen alam, Pak, Kok deket banget gitu. karena saya miskin. Udah itu aja, karena gue lagi miskin aja anjing. Yes. Terus dong mau ngomong apa deh? Ya udah ya, soal naik gunung gue juga kangen gitu. Gue juga kangen daki, gue juga kangen alam, tapi keinginan itu nggak gimana ya, nggak semendesak itu gitu. Gue Iya. masih bisa kok hidup di kota sampai beberapa bulan ke depan. Iya. Dan stres itu belum menumpuk banget gitu, maksud gue nggak kayak dulu. Iya, oke, bisa. Ya kenapa gue alasannya milih itu, soalnya dua tempat itu merupakan destinasi yang selalu gue tunda untuk gue berangkat ya. Banyak udah diberi kesempatan berkali-kali, entah itu diajak teman, diajak itu sama, atau enggak ya kebanyakan teman sih. Tapi gue nggak bisa. Gue akhirnya ya, daripada gue menambah mimpi baru, mending yang lama gue selesaiin dulu gitu kan. Gini maksud gue, tujuan itu udah menjadi mimpi lo atau menjadi tujuan lo dari lama itu? Lama. Pertama kali gue naik gunung, gue pengen ke Ranu Kumbolo. Oh. Ya kan. Tapi ada sih kesempatan buat kesana, tapi nggak bisa gue berangkat gitu. Ya mungkin itu sih. Kalau Bromo karena gue belum pernah kesana gitu. Ya sama bangsat, gue juga belum pernah. Lo nggak pernah sih rasanya dibully gara-gara lo belum pernah ke Bromo anjing. Gue pernah anjing. Iya. Kayak ya pengen tahu sih sebuah apa sih gitu. Biasa aja bangsat kelihatannya sih. Gue juga belum tahu. Gue pernah ke rumah teman gue yang deket udah masuk Taman Nasional tuh. Nah, gue lihat di map aja ini udah kawasan Taman Nasional, nggak ada jalannya gitu kan. Kurang dikit lagi sampai, gue tidur di deket situ. Dan ada temen di sana, tapi ya karena waktu nggak sempet lagi gitu. Dan Semeru pun juga sama, ketika waktu KKN ya gue main di mana ya, hutan pinus Semeru ya, itu udah kelihatan banget Pak puncaknya Pak. Ya. Nggak, bukan dari jauh itu nggak kelihatan banget, jadi pasirnya itu bener-bener puncaknya yang pasir doang gitu. Iya kan, anjing gue suatu saat nih harus ke sana, minimal karena Kumbolonya gitu. Itu sih. Tapi kalau gue ngelihat Semeru, langsung kepikiran puncak gitu. Gue malah gak kepikiran Ranu Kumbolonya. Ya. Entah kenapa. Kalau Semeru gue harus ke puncak gitu. Oke ya, karena gue gini ngeri. Ya ngeri kenapa? Limit gue mungkin nyadar limit fisik gue ya. Satu itu, kedua kalau lo bener-bener nggak fokus ya bahaya gitu kan. Dan asuransi lo tuh nggak sampai ke atas puncak, asuransi lo tuh cuma sampai Kalimati gitu. Jadi kayak ya ntar kalau gue ada apa-apa nggak bisa ngeklaim anjing gitu kan. Ya untuk apa juga jadi lo diklaim? ya takutnya gitu masalah asuransi. Ya tangan lu hilang gitu, patah gitu. Iya, ntar nggak bisa masang buntung gitu. nggak bisa masang sel Hashirama gitu. Nggak bisa kayak Naruto, nggak bisa jadi Sasuke gitu, buntung gitu sih. Gue rasionalin, belum habis gue mah. Mendingan gini, kayak ini mana yang panjang itu Argopuro gitu masih oke sih malahan gue. Aduh, gue kalau Argopuro malah pesimis bangsat. Kenapa? Bagaimana bisa seseorang dan beberapa kelompok orang bertahan hidup di dalam hutan tanpa handphone, tanpa listrik,
Iya. Tanpa wifi, tanpa jaringan internet gitu. Iya. Selama 7 hari. Selama 7 hari gitu. 7 hari berangkatnya doang. 7 hari udah sama pulang, Pak. Emang enggak. Sama pulang. Temen gua aja kayak 7 hari sama pulang. Mungkin jiwa lo itu kurang, bro. Ya memang gue bukan anak indie banget bangsat. Gue lihat Gue cuma nyari ketenangan gitu di gunung. Oh, jadi bukan kayak- anak-anak yang mencintai alam dengan sebegitunya. oh iya enggak Ya memang gue nggak setuju dengan pembuangan sampah sembarangan, tapi gue nggak separah itu lah ya. Masih ada ketergantungan tertentu. Iya. Temen gua itu anak arsitek, berangkat mereka survive pulang Pulang dengan ya dengan ya santai aja gitu, mereka masih tetap eksis aja gitu kan gitu Pak. Kalau nggak ada sih lo teknik arsitektur kalau di biasanya nih ya, anak-anak arsitek itu lebih ke anak indinya tuh ngumpulnya di sana semua gitu kan. di arsitek semua. Dia yang jiwa-jiwa seninya gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh teknik, bukan Yeah. fakultas seni ya. Itu mereka survive dan mereka tetap terkenal di sosial media. Terus Ya udah ya, jadi nggak, kenapa lo khawatir dengan internet gitu? gue bukan khawatir dengan internet gitu, gue khawatir dengan hidup gue gitu. gue masih nggak bisa gitu jauh-jauh dari segala hiruk pikuk kota dan orang-orang gitu. Iya. Oke lah kalau sekedar menghilangin stres dengan 2-3 hari atau 4 hari, oke. Tapi iya. gue aja di gunung 3 hari gitu. Udah kangen Pak gue ke kafe ya kan. Ya elah. Di gunung yang tingginya 500 meter aja pulang ke mall kita. Iya. Nge-mall Pak. Jadi masih pakai carrier ya. Iya. Entah gue masih ada story. Iya, IG gue blokir. Ada kayaknya storynya itu. Kita ke mall masih bulu ke mall. Ya. Tapi masih ya, ambisi masih ada loh. Iya. Buat naik lagi. Masih banget. Di Jawa atau di luar Jawa? Gue pengen satu-satunya gunung yang pengen gue daki sampai sekarang dan harus gue daki sebelum gue mati adalah Kerinci. Nggak jadi raung. Nggak jadi Nggak gua Jadi bangsatnya gitu. tahu. Jadi gue aja kalau gue masih sama, gue Semeru Ranukumbul sama, Yumugi itu Argopuro, dia tuh Raung katanya. Enggak, gue Kerinci dari dulu bangsat. Oh iya ya, dan sekarang Kerinci. Aduh. Ya itu. Gue Memang sih puncak sejatinya Gunung Raung itu adalah sejatinya puncak gitu. Iya. Tapi nggak gitu juga, nggak. Lo bisa mati kapanpun. ya kan, Oh. pemuda ini meninggal karena tertiup angin. Iya. Ini kena angin goyah jatuh. Loh. Iya, jadi setiap inci lo mendaki ke puncaknya tuh kemungkinan mati lo gede gitu. Kiri kanan jurang ya kan. Mana foto di puncak juga blur gitu. Ini nggak usah sampai puncak dah. Ya puncak bayangan sih oke sih mas. Oke sih. Tapi kalau ada tulisan puncak sejatinya itu, yang sulit. Iya. Tapi lumayan sih hobi yang ini nih lumayan membangun karakter juga. Iya. Ya. Fisik kebangun juga. Walaupun ya nggak pernah olahraga ya. Misalnya lo daki sekali 2 kali kan ya, pastilah badan lo itu kerasa beda dikit. Gue nggak suka olahraga, sama sekali nggak suka. Dan gue habis daki juga lumayan bikin gimana ya, bikin sehat juga. Iya nggak sih? Iya. Dan dari gua adalah pelajaran yang paling banyak gue dapat dari mendaki adalah mental ya. Nggak cukup fisik lo bagus, nggak cukup lo olahraga setiap hari, tapi kalau mental lo cetek lo nggak bakal sampai ke puncak gitu.
Itu yang gue pelajari dari beberapa kali mendaki, terutama di gunung buta ya. Mendaki. Ya. Yang pertama kita kesana ya. Jadi lu gagal daki itu pertama doang. Apa? Gagal mencapai puncak itu pertama doang. Pertama kali. Dua. Justru 2 kali setelah bengkak bangsat itu. Ya. Lupakan itu. Ya. Gue 2 sih. 3 sama bengkak 3. Ke Kelut kemarin kan memang kita nggak niat ke puncak sejati kan ya. Iya. Niat dari awal kita tuh mau ke kawahnya gitu, lihat kawahnya kan bagus kan di situ. Nggak ke puncaknya kalau. Tapi gue udah ke puncak. Ya puncak yang. Tapi yang bukan puncak sejati. Bukan. Iya. Itu bagus sih. Gua itu sih karena niat awalnya itu. Bener kata orang yang kita temuin ya waktu itu ngecamp di Buta yang pertama kali. Kalau niat lo ke puncak ya lo sampai ke puncak, kalau niat lo sampai ke Sabanan doang ya lo sampai ke Sabanan doang gitu ya. Niat awal. Balik lagi soal mental, bener mental ngaruh banget. Mental itu bisa gue bilang kalau mental lo bagus dan fisik lo menengah lah, gue bilang menengah, nggak usah jelek ya, fisik lo menengah lo bakalan sampai. Tapi kalau fisik lo bagus tapi mental lo jelek, sampai kapanpun lo nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Walaupun lo suka lari ya, lo nge-gym atau apapun, lo masih kalah sama anak-anak yang kerempeng kayak gua gitu. Kalau mental lo jelek lo ya, beneran. Karena kenapa? Di situ lo dites pak, beneran dites lo di kiri, mungkin di sebelah kiri lo jurang gitu kan, lo harus berpijak yang benar-benar, harus fokus kan. Ya kan? Harus fokus. Kalau nggak fokus anda terpleset kayak pemain kuda lumping ya. Dan gue sempat ngerasa bahwa gue nggak mampu ketika pertama kali ke Butak tuh, waktu kita berempat tuh. Ya, Itu kan gue baru pertama kali ya ke gunung itu. gue juga berempatnya juga pertama kali ya kita berempat baru pertama. Sebelumnya pernah naik ke gunung lain. Kalau gue sempat naik ke Panderman sebelahnya, ya kan, bukan ke Butaknya. Jadi gue hafal lah jalannya sampai percabangannya gitu kan. Dan untuk kita berempat baru pertama kali. Ya udah di situ gue merasa gimana ya, udah di tengah jalan ya. Gue merasa mampu gitu loh. Gue merasa fisik gue mampu dan masih bisa jalan. Tapi otak gue udah pikir ini sampai kapan sih? Gue mampu nggak ya? Udah gitu doang lu pasti bakal lemes dan nggak bisa jalan gitu. Padahal fisik lo mampu, tapi otak lo udah bilang nggak mampu. Iya. Dan lo bakal berhenti setelah lo bilang nggak mampu gitu. Dan gila jalannya tuh monoton. Iya, itu yang bikin gimana ya? Yang bikin down tuh di situ. Apa kita itu di mitologi di mitos-mitosnya, apa kita itu nggak disampein, sengaja nggak disampein. Soalnya jalannya tuh bener-bener sama banget gitu, kayak ya gitu-gitu aja modelnya, nggak ada belokannya, ya naik terus aja ya kan. Iya. Sampai lo ketemu Pinus juga sama, naik belok dikit, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, iya kan. Dan modelnya camping groundnya tuh sama. Dan itu yang bikin lo patah semangat. Iya, gue sempet patah semangat sih. Anjing, gue gak bisa kayaknya. Gue udah mikir gitu. Aduh, sampai kapan sih kayak gini gitu. Dan tapi setelah lo berhasil menang dari diri lo sendiri, Rewarding anjing. iya. Puas banget. Jadi jangan kira ya setiap foto kita di Instagram itu bukan sekedar foto keindahan alam, itu foto soal perjuangan. Iya, lu gak tahu sih maksud main titip-titip foto doang di tulisan anjing. Iya. Itu tuh kenapa foto naik gunung itu keren? Satu, alasannya karena itu foto perjuangan melawan diri lo sendiri gitu. Iya, itu yang paling penting. Iya kan, lo mampu ngelawan diri lo sendiri. Lo bisa menaklukkan
bisa ngendaliin diri lo sendiri itu. Jadi bukan sekedar buat siapa ya, buat Safira, buat ini lo tulis di spidol. enggak. Kenapa gue saranin kalau lo mampu itu lo naik sendiri, yaitu biar lo bisa membuktiin ke diri lo sendiri. Iya, naik gunung bukan soal menaklukkan gunung itu ini. Enggak. Bukan. Enggak. Naik gunung adalah soal menaklukkan diri lo sendiri gitu. Dan pertama kali lo ngerasain puncak, ya selamat. Gila tuh feeling yang gue kayaknya susah untuk gue dapetin lagi. Iya. The best feeling lah itu. Teriaknya itu loh. Sampai akhirnya. Biasanya itu akan terulang mungkin ya kalau ke gunung yang lebih tinggi lagi. Iya. Ya kan? Gitu sih. Rintangan lebih sulit gitu. Tapi kebetulan kita ya karena masih rehat dulu. Iya rehatnya mau berangkat tapi karena alam ya. Cuaca alam juga. Kita terakhir naik juga nggak bersahabat banget kan. Iya banget. Ada badai. Jadi ya udah daripada kan. Soalnya kita berbanyak juga kan. Berbanyak dan takutnya gimana kan, jadi enggak. Alam, corona, uang ya situ. Sudah tidak memihak ke kita. Iya. Terus? Ya suatu saat sih kalau ada kesempatan gue mau naik lagi. Ya minimal kalau gue udah bener-bener pensiun. Ya. Gue bener-bener nggak bisa naik gunung atau apa ya, minimal gue masih diberi kesempatan buat bisa ngecamp atau main-main kemana gitu, wisata alam lah. Iya. Bukan wisata alam kayak air terjun yang umum banget, enggak. Ya. Tapi gue lo pernah nggak sih lihat kayak jejak petualang terus sama para pendaki cantik? Iya gue lihat. Yang sebelum kita naik ke gunung tuh gue apaan sih anjing buat apa? Orang ini udah naik gitu doang kok sampai nangis gitu. Biasa aja. Oh biasa aja gitu. Tapi begitu gue ngerasain, wah anjing memang bener. Susah banget, dan nangis adalah sebuah bentuk kebahagiaan karena kita sudah bisa sampai. Iya. Dan itu apa ya? Lampauin batas limit lo sendiri. Yeah. Kayak iklan rokok break your limit. Seru sih soal gunung memang. Apalagi ketika lu bisa mencapai lo, idealisme lo itu memang mulai muncul ya kan. Ada idealisme ini itu karena lo bisa naklukin diri lo sendiri dan memang enggak ini sih rewarding benar-benar rewarding buat kedepannya gitu. Tapi bro, ketika naik gunung pulangnya walaupun foto Anda bagus, ketika masuk kuliah Anda jalannya kayak orang sakit. Gue naik tangga aja perjuangan lah anjing. Waktu gue pulang ke Buta sama lo pada itu kan kuliah kan habis itu. Anjing naik tangga lagi. Kaki udah males banget. Dan satu gunung yang bakal lo daki dan bakal lo kesana sebelum lo mati. Kalau gue ya susah sih. Soalnya pilihannya lumayan banyak. Satu ya. Sebentar. Gue masih mau mikir gunung. Kalau Gunung Arjuna kayaknya enggak deh. Belum sampai ke puncak impian gitu ya? Belum nemu aja kan. Semeru juga ada puncak enggak. Terus ke ini gue pengen nyoba di daerah Jawa Barat, Papandayan. Oke. Papandayan karena itu ada kawahnya yang pohon-pohon mati sama kayak kapur-kapur itu, keren sih kayaknya di situ. Pengen nyoba ke sana sekalian ya. Sama Lawu dua itu. Oke.
Dan kapan akan terlaksana, Pak? Laksana ya? Mungkin kalau Lawu ketika gua gajian kedua lah. Oke. Iya, gajian kedua. Kalau Pepandayan ya kalau kesana aja gitu. Nunggu, soalnya belum ada bayangan mau ke Jawa Barat juga kan. Tapi pengen kesana. Buat teman-teman yang mungkin habis corona pengen nyoba hobi naik gunung ya, silakan sharing ke kita. Mungkin mau tanya-tanya gunung apa yang buat cocok untuk pemula. Kambing. Iya kan? Tanya-tanya ke kita gitu. Anda emang kan harus bertahap kan, nggak boleh. Iya. Ada di area Jawa Timur tuh ada banyak. Terus habis itu mau upgrade lagi kemana? Karena kita dakinya emang bertahap. Dan nggak langsung sampai pertama kali daki langsung ke Semeru, nggak kayak gitu. Kita malah belum pernah kan ke Semeru. Belum. Iya, sampai sekarang Belum pernah. Karena kita selalu mencari gunung yang murah. Iya. Iya. Jadi budget benar, kita tiap naik gunung itu mahal ya. Iya kan? Sampai iurannya 200.000 itu buat logistik. Kita tuh takut lapar. Iya. Kita tuh takut lapar banget gitu anaknya. Jadi ya mendingan ngenak-ngenakin makan aja gitu. Ngenak-ngenakin makan ya, lo bisa makan enak, bisa minum enak ya. Bikin sop, bikin nasi, makan mie, ada snack juga, snack Indomaret lagi. Ada coklat, iya. ada madu rasa telaang, sosis. Ya kan? Dan jangan lupa konsumsi utama. Asapnya itu satu apa ya namanya itu? Satu toples kecil apa sih? Apa sih maksud satu kaleng? Ya Allah. Pokoknya satu kaleng. Gini kalau gini ngomong jam. Ya itu. Jadi menikmati. Jadi tuh kita benar-benar enjoy. Iya. Capek istirahat, makan dulu coklat ya kan. Pengen ngerokok ya ngerokok dulu gitu. Jangan enggak terlalu mikir ya. Iya, kalau soal makanan kita memang enggak pernah mikir sih. Lapar ya makan gitu. Makan lah. Pengen makannya ya makan. Lapar ya makan gitu. Ya sekali-kali lihat jam gitu kan, kayak jam berapa ya, nunggu ini ya apa target kita mau jam sini nih gitu. Kita ya sempat nyesuaiin dikit lah gitu. Tapi nggak pernah sampai maksa harus ini sampai berapa jam, enggak apaan kalian cepet tapi kalian tidak menikmati. Yang penting tuh menikmati perjalanan ya, walaupun kemarin kita nggak sampai puncak yang terakhir ini, tapi perjalanannya benar-benar enjoy. Iya, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali, teman-teman. Asik lah. Asik banget. Bercanda di jalan, ya. Berjam-jam. Dan kalaupun kita nggak bisa menceritakan puncak itu seperti apa, tapi setelah kita kumpul, kita masih bisa kok cerita-cerita tentang perjalanan itu. Karena perjalanan adalah bagian dari tujuan. Ya Allah. Itu gue kopas dari dosen gue. Gue lihat statusnya dia. Perjalanan adalah sebagian dari tujuan. Kalau lo sampai tujuan ya kurang esensinya gitu. Dan kebanyakan tuh rata-rata memang di padatnya semua cerita itu ketika perjalanannya kan. Iya. Bukan soal akhir dari perjalanan lo itu. Itu bro, gunung itu merupakan miniatur kehidupan, perjalanan hidup gitu. Susah, senang gitu ya. Walaupun banyak capeknya, tapi lo tetap. Jadi emang hidup banyak capeknya kan? Bener kan? Hidup lo jalan terus kok ini nggak selesai ya. Ketika lo sampai puncak lo menikmati itu dan lo sadar bahwa momen yang paling penting itu ketika lo menikmati perjalanannya. Iya. Momen ketika lo berproses itu yang paling ngangenin. Dan jangan lupa ketika kamu udah di atas untuk selalu melihat ke bawah dan kembali ke bawah juga. Ya. Tuh anjing filosofis ya. Kebanyakan dengerin lagu ini. Apa lagi? Udah.
Enggak. Jadi sebenarnya kita nggak ada niatan mau bahas apa ya. Iya. Tadi awalnya bahas soal untuk pendengar. Ya kebetulan kita ngomongin soal gunung ya, kita bahas lanjut filosofi soal gunung aja. Nggak ada bahasan spesifik. Spesifik sih tadi banyak sih lumayan gunung. Ya, tapi Nggak spesifik banget, lebih ke alasan-alasan. Mungkin sekian dari kami. Makasih buat yang masih mau dengerin ya kan. Gue rencananya mau itu sih, mau gua nyoba promosi lagi, entah gimana caranya. iya si Gali buka IG baru loh. Ya. Ada IG baru, silakan di follow. Ya L_Karawit ya Wih, kan? L Itu nama gue anjing. L apaan bangsat? L sih. Ya, Iya kan. Kalau gue pakai nama Gali terlalu pasaran. ya memang. Kalau Karawit doang nggak bisa katanya. Ya udah, gue pakai L_Karawit. Yang IG-nya lama itu gue lupa passwordnya gitu. Ketindes waktu bikin IG-nya Rasa Numina, kok suara Numina. Suara angin. Jadi gue bikin lagi. Follow L_Karawit. Ya kan, follow juga IG kita juga Rasa Numina. Dan terima kasih buat dengerin kita. Sekian. Bye. Bye.